Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Masjid Darul Muqarrabin yang dirahmati Allah, tema kajian yang akan kita bahas dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah terkait dengan sumber hukum Islam dan bagaimana cara menarik kesimpulannya. Ada dua, Pak, sumber hukum Islam. Ada banyak. Yang utama itu ada Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan yang lain-lainnya. Nanti ada masoleh, mursalah, ada istishab, ada urf, ada syar'u man qablana, qaul sahabi, dan seterusnya. Itu sumbernya. Sedangkan cara mengambil kesimpulannya itu adalah sebuah metodologi ijtihad yang dikembangkan oleh para ulama. Dan kemudian yang ketiga adalah hasilnya yang kita sebut dengan al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariah. Kalau bicara hukum syariah itu ada 5, Pak. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah, lalu ada makruh, dan terakhir haram. Itu hukum Islam itu tidak lepas dari yang 5. Walaupun nanti wajib masih terbagi-bagi lagi, sunnah masih terbagi-bagi lagi, begitu juga mubah, makruh, dan haram. Jadi kalau kita bicara tentang hukum Islam itu ada 5, dan kita terikat dengan 5 hukum itu. Kadang-kadang suatu perbuatan hanya punya 1 status hukum, wajib misalnya. Tapi kadang-kadang juga ada satu perbuatan yang punya 2 hukum, antara wajib dengan sunnah. Tapi ada juga perbuatan yang punya 5 hukum sekaligus. Misalnya pernikahan. Kita baru selesai kitab yang bicara tentang nikah. Itu kalau kita lihat hukum menikah dalam agama Islam, hukumnya ada 5. Ada yang wajib begini, ada yang sunnah begini, ada yang mubah, makruh, dan haram, tergantung kondisinya dan banyak hal yang terkait. Jadi ada nanti pernikahan yang wajib, tapi juga ada pernikahan yang haram. Ada pernikahan yang sunnah, tapi ada pernikahan yang makruh, dan ada pernikahan yang balance di tengah-tengah, tidak wajib, tidak haram, tidak sunnah, tidak makruh, mubah, dia di tengah. Jadi kalau kita bicara hukum Islam itu tidak bisa lepas dari tiga unsur utama: sumber, proses, hasil. Nah, jamaah sekalian, yang mau kita coba jelaskan sekaligus kita luruskan adalah bahwa kita tidak boleh menyamakan antara sumber dengan hasil. Itu tidak sama. Kalau dibilang Al-Quran adalah hukum Islam, ini ada benarnya tapi ada tidak benarnya. Ya, maksudnya begini, kalau secara umum sekali kita bisa katakan bahwa Quran itu adalah hukum Islam. Tapi kalau kita lebih dekatkan lagi,
caranya kita memandang dan mengamati Al-Quran. Yang pertama, Pak, tidak semua ayat Quran itu mengandung hukum. Tidak semua ayat Quran mengandung hukum. 6.236 ayat itu yang bicara tentang hukum, 1.000 aja nggak ada, Pak. 1.000 aja nggak ada. Ada banyak versi para ulama menghitungnya, tapi kalau kita lihat misalnya di zaman sekarang beredar kitab tafsir yang mengkhususkan membahas tema-tema tentang hukum syariah. Tafsir tapi ayatnya pilihan, hanya ayat hukum saja. Nah, kalau kita perhatikan misalnya ada di Saudi itu ada Ali As-Sobuni misalnya, itu tafsirnya banyak digunakan karena beliau dosen tafsir dan mengajar di banyak kampus. Nah, ayat-ayat yang beliau pilih, ya, yang beliau pilih untuk dibahas karena memang judulnya adalah tafsir, itu tidak seluruh ayat Al-Quran, hanya kurang lebih 200-an ayat saja. Nah, sementara di luar dari yang 200 itu, Quran isinya bukan hukum. Quran bicara tentang surga, tentang neraka, Quran bicara tentang hari kiamat, Quran bicara tentang penciptaan alam semesta, penciptaan Nabi Adam, kisah para nabi dan rasul, kisah umat-umat terdahulu, kehancuran mereka dan sebagainya. Itu nggak ada kaitannya dengan hukum. Jadi dari 6.236 ayat yang ada kandungan hukumnya itu cuma 200 ayat saja. 6.000-nya itu nggak ada hukumnya. Maka kalau dibilang Quran adalah hukum, ada benarnya, ada tidak benarnya. Ada benarnya, ya, karena Quran adalah sumber hukum, ya kan? Quran adalah salah satu dari sumber hukum Islam. Tapi Qurannya sendiri begitu kita bedah, ya isinya bukan cuman hukum doang, ada banyak unsur yang lain-lainnya. Sama kita motong sapi, Pak, Idul Kurban, ya antara sapi dengan daging itu kan beda, ya. Ibaratnya sapinya berapa kilo nih beratnya gitu ya. Begitu disembelih, dagingnya doang kita timbang, ya paling-paling cuma separuh dari sapinya itu kan. Artinya tidak seluruh Quran isinya hukum itu. Nah, yang kedua, dibalik, hukum Islam itu sumbernya bukan cuma Al-Quran, ada juga hadis, ada juga ijma', ada juga qiyas dan yang lain-lainnya. Nah, oleh karena itu kalau dibilang Al-Quran adalah hukum Islam, kalimat ini harus disempurnakan, ya, yaitu Al-Quran adalah sumber hukum Islam. Bukan hukumnya itu sendiri, tapi sumbernya. Hukum Islam itu nanti dibentuk, ya, disusun dari sumbernya, yaitu salah satunya adalah Al-Quran. Ilustrasinya begini, Pak. Minyak bumi, ya, bahan bakar minyak itu kan sumbernya minyak bumi, ya. Tapi kalau kita ngisi bensin, Pak, itu nggak bisa ngisinya di tempat pengeboran minyak bumi di lepas pantai begitu misalnya, nggak bisa. Karena yang dikeluarkan dari tempat pengeboran minyak itu, ya minyaknya masih belum diolah, masih bercampur, Pak, itu dengan berbagai macam unsur, mungkin kecampuran air, kecampuran gas, kecampuran lumpur, dan minyaknya sendiri ada tapi juga belum dimurnikan atau belum istilahnya belum diproses lah begitu, ya kan? Maka kalau minyak mentah yang warnanya hitam pekat itu, Pak, yang dibawa sama kapal tanker, ya, itu langsung kita sodorin ke tangki mobil kita, Pak, mobilnya kagak jalan.
Karena ya memang kita bilang itu minyak bumi, iya, bahan bakar, iya, tapi yang bisa diserap oleh mobil, oleh kendaraan, oleh pabrik, bahkan termasuk pesawat terbang dan sebagainya, itu bukan minyak mentah yang masih hitam, bukan, tapi yang sudah diproses gitu. Dan untuk memprosesnya nggak bisa cuman sekedar istilahnya direbus luang gitu, enggak, itu prosesnya panjang ya. Kita ngolah sendiri bukannya nggak bisa sih, tapi ribet banget. Udahlah, yang penting kita ke pom bensin aja udah selesai, udah jadi, karena itu emang sumbernya dari minyak bumi tapi diproses panjang. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Maka orang sekedar baru menjadi generasi Qur'ani gitu ya, itu belum sampai kepada bagaimana dia bisa menjelaskan atau menjabarkan hukum Islam. Kalau hanya baru sekedar baca Quran doang, baru sekedar tahu artinya. Kenapa? Karena kalau hanya Quran saja, ini sebagai contoh ilustrasi, ayat-ayat Quran itu tadi selain nggak semuanya ayat hukum, ternyata sesama ayat hukum saja pun itu belum tentu cocok. Satu ayat dengan ayat yang lain belum tentu cocok. Bisa jadi dua ayat itu bertentangan, dan ini menimbulkan masalah ya, menimbulkan masalah. Yang mana dari ayat yang bertentangan itu yang akan kita pakai? Ini satu masalah. Belum lagi nanti di dalam Al-Quran itu kita menemukan banyak ayat hukum itu sebenarnya kalau dilihat dari strukturnya, kalimatnya sih kalimat perintah, tapi belum tentu hukumnya menjadi wajib. Perintah itu belum tentu wajib. Nah, nanti kita tahunya belum tentu wajib karena ada ayat yang lain yang menganulir kewajibannya. Kalau aslinya sih benar, al-amru yaqtadi al-wujub. Semua perintah itu pada dasarnya mengarahkan kepada hukum wajib gitu ya. Setiap ada fi'il amr misalnya, ketika Allah berfirman aqimus shalah, itu emang perintah untuk sholat, dasarnya ya jadi wajib. Tapi belum tentu setiap ada perintah untuk sholat di dalam Al-Quran hukumnya wajib, belum tentu. Kita kasih ilustrasi Pak biar jelas. Misalnya di dalam Al-Quran ada perintah bunyinya begini, fasholli, itu fi'il amr Pak, fasholli li rabbika, maka sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Itu perintah sholat Pak, itu wajib apa enggak? Di dalam ayat itu wajib apa enggak hukumnya? Jawabannya enggak. Padahal perintah. Dari mana kita tahu ya? Karena ayat ini perintahnya ada dua, fasholli li rabbika ya, sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Pertanyaannya, sholat apa yang diperintahkannya sebelum menyembelih kurban? Sholat apa Pak? Idul Adha, oke? Wajib nggak? Idul Adha wajib nggak Pak? Enggak. Idul Adha itu sunnah muakkadah, iya. Tapi kalau wajib enggak. Dari situ kita jadi tahu, oh nggak semua perintah di Quran itu jadi wajib ya hukumnya. Itu contoh aja. Biar lebih jelas lagi, ada contoh yang lain. Misalnya di dalam surat Al-Jumu'ah ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat Jumat, bahkan sampai disuruh meninggalkan jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau dipanggil untuk
sholat Jumat, maka fas'au, segera berangkat, segera berjalan menuju kepada sholat Jumat dan tinggalkan jual beli. Itu Pak, ayat itu perintah, wajib kan hukumnya? Oke. Tapi apakah semua umat Islam wajib untuk melakukannya? Tidak. Ya, nanti kalau kita ketemu hadis-hadis Rasulullah menyebutkan bahwa salat Jumat itu adalah hakun, ya, satu kewajiban bagi setiap muslim, illa, kecuali siapa? Al-imra'ah, perempuan. Jadi ayat itu mewajibkan sebagian umat Islam yang laki-laki saja. Yang perempuan sholat Jumat boleh dan sudah menggugurkan kewajiban. Tapi kalaupun yang perempuan gak sholat Jumat, dia bisa sholat zuhur saja, tidak wajib sholat Jumatnya. Wasbiyan, dan anak-anak, oh berarti anak-anak enggak wajib. Seandainya dia sholat Jumat sah, berpahala, tapi kagak aci untuk bisa dikatakan ini sholat Jumatnya sholat Jumat yang sah, karena minimal harus 40 orang laki-laki yang sudah baligh. Nah kalau masih anak-anak, buat si anak sah, tapi kalau untuk menggenapkan jumlah 40 nggak bisa. Kemudian selain wanita, anak-anak, juga orang yang mukim. Nah, orang yang sedang dalam keadaan safar itu tidak wajib untuk sholat Jumat. Tetap dia wajib sholat zuhur, tapi tidak wajib sholat Jumat. Dan begitulah, tidak seluruh orang muslim wajib mengerjakan perintah yang ada di dalam surat Al-Jumu'ah itu. Nah, masih di dalam rangkaian ayat itu kita ketemu dengan perintah yang hukumnya juga tidak wajib. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Apabila sholat sudah ditunaikan, sholat Jumat sudah selesai, itu ada perintah fi'il amr, hukumnya wajib. Fantashiru, bertebaranlah kamu. Oh, disuruh bertebaran Pak, bukan bertebaran di lantai masjid, bukan. Bertebaran itu fantashiru fil ardi, bukan fantashiru fi balatil masjid, itu bukan. Bertebaran di lantai masjid pada tidur, itu bukan itu. Fantashiru fil ardi, bertebaran di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, kerja lagi, dagang lagi, cari rezeki lagi. Itu dua tuh Pak, fantashiru, ya, bertebaran, wabtaghu, dan mencari. Itu fi'il amr. Tapi apakah kemudian hukum bekerja, bertebaran di muka bumi setelah sholat Jumat itu hukumnya wajib? Jawabannya enggak. Enggak. Apakah kita dosa habis sholat Jumat ngantuk, kita tidur, kita pulang? Jawabannya enggak dosa. Apalagi saudara-saudara kita yang tinggal di Timur Tengah, di Saudi, di Mesir, di Yaman, itu hari liburnya bukan hari Minggu kayak kita kan. Hari liburnya hari Jumat. Hari Jumat tuh hari libur Pak. Di Saudi, di Mesir tuh, jadi mereka emang nggak kerja, memang libur judulnya. Padahal kalau lihat ayatnya, setelah sholat Jumat ditunaikan, fantashiru wabtaghu min fadlillah. Nah ternyata kita malah nggak melakukan apa-apa. Kalau orang kita sih, orang Indonesia masih mending Pak. Di masjid kita nih yang penuh kan orang kantoran. Begitu selesai dia balik lagi kerja, walaupun dia makan dulu misalnya. Tapi intinya kan kerja, nyari duit, persis seperti ayatnya. Nah kalau kita yang orang kampung sini, kerja dari mana? Pulang tidur gitu, kagak ngapa-ngapain. Dosa? Enggak. Tapi perintahnya fi'il amr. Iya. Nah makanya tidak semua fi'il amr itu jatuhnya wajib, gitu ya. Nah oleh karena itu kita balik lagi bahwa yang namanya sumber, ya, Al-Quran itu tidak ujuk-ujuk mentang-mentang ada perintah di situ langsung jatuhnya jadi wajib, enggak juga. Nah kalau yang sholat fasholli li rabbika wanhar itu sholat yang sunnah gitu ya. Nanti ada juga sholat yang atau ibadah yang hukumnya jadi haram, ya, walaupun itu perintah juga, tapi jatuhnya jadi haram. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu sendiri. Wah itu jadi haram. Maksudnya bukan kita disuruh bunuh diri Pak,
Tapi ini adalah perintah yang bahasa kitanya tuh yang ngambul gitu. Saking keselnya Allah dengan perbuatan orang-orang itu, suruh bunuh diri kalian masing-masing gitu ya. Ya tentu saja kalau dikerjain malah jadi dosa gitu. Nah, jadi jamaah sekalian, harus dipisah nih antara ayat Quran ya dengan bahasanya, perintahnya dan sebagainya dengan kesimpulan hukumnya. Tidak mentah-mentah di Quran diperintah lantas kesimpulannya jadi wajib. Enggak selalu begitu. Karena ada proses ya. Nah, jamaah sekalian, kadang-kadang di Al-Qur'an juga ada ayat hukum, ayatnya tentang hukum nih gitu ya. Tapi enggak boleh kita kerjain. Bayangin, Quran cerita tentang hukum agama, tapi kita dikasih tahu cuman kita nggak boleh ngerjain. Contohnya begini Pak, ketika Allah bicara tentang hukum yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul di zaman dulu Pak, ya ternyata hukumnya itu hanya berlaku buat mereka dan nggak boleh kita yang ngerjain, nggak boleh. Jadi ini cuma cerita aja, cerita zaman dulu. Buat kita, kalau kita kerjain malah jadi dosa. Ya misalnya nih Pak, contoh yang sederhana. Nabi Adam alaihi salam itu ketika beliau mau dijadikan sebagai khalifah oleh Allah, kan Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud pada Adam. Sujud loh Pak. Usjudu li Adama, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, seluruh malaikat itu semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Nah jamaah sekalian, ngomongin sujud, kita tahu sujud itu hanya kepada Allah kan. Masa sujud kepada manusia? Masa sujud kepada Adam? Adam kan makhluk, nggak boleh disembah, ya kan? Nggak boleh disujudi. Kenapa kok Allah malah memerintahkan malaikat untuk sujud? Dan malaikat semua sujud, illa iblis, kecuali iblis dia nggak mau sujud. Kalau secara logika Pak, itu yang benar bukannya malaikat, yang benar iblis sebenarnya. Dia tidak mau disuruh sujud kepada Adam. Kenapa? Adam kan manusia, makhluk. Masa kita menyembah sujud kepada makhluk? Gitu kan logikanya harusnya kan. Tapi enggak, ternyata yang salah iblis. Maka dia dikutuk, dikeluarkan dari neraka, dan udah nggak ada ampun lagi gitu. Nah pertanyaannya, kok Allah memerintahkan ada hamba sujud kepada hamba? Itu bagaimana ceritanya? Jawabannya ada dua Pak. Yang pertama, sujudnya bukan sujud menyembah, sujudnya adalah sujud penghormatan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, jamaah sekalian, hatta walaupun sekedar sujud penghormatan, tapi untuk syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Saya nggak niat menyembah. Iya, nggak niat menyembah. Ya berarti boleh dong. Kan yang nggak boleh kalau sujud dengan niat nyembah. Ini saya sujud nih, niatnya cuma menghormatin. Ini raja saya mau saya hormatin. Nggak boleh juga. Maka Rasulullah SAW itu menjelaskan dalam hadisnya, dalam syariat kita nih ya, seandainya boleh sujud dalam konsep hormat bukan menyembah, ada orang boleh disujudi, itu yang boleh cuma satu kata Nabi, istri sujud pada suami. Itu doang yang boleh, seandainya boleh. Tapi tetap nggak boleh juga gitu kan. Nah jadi di kita, syariat kita ini tidak membenarkan ada sujud kepada selain Allah. Sujud itu hanya kepada Allah, walaupun niatnya bukan menyembah, walaupun niatnya hanya menghormati. Dan ini berbeda dengan cerita syariat umat terdahulu. Nabi Yusuf alaihissalam raja.
Ketika beliau sudah jadi raja itu, 11 orang saudaranya, bapaknya dan ibunya bersujud kepada Yusuf. Sujud loh Pak pada Yusuf, cium bumi pada Nabi Yusuf. Boleh, boleh. Kenapa? Ya karena Allah menghendaki hal itu dibolehkan. Ya tentu saja niatnya bukan menyembah. Sama penyihir Nabi Musa kalah adu sihir, mereka kharru sujadan, sujud kepada Nabi Musa. Itu kisahnya di Quran lengkap itu. Nah, kita bacakan Qurannya. Berarti boleh dong kita sujud? Enggak boleh. Nah, ini Pak, yang bikin gerecok ini gini Pak. Ini Quran, pedoman hidup, sumber agama kita, tapi nggak tahu cara ngambil kesimpulan hukumnya. Begitu ada ayat main pakai aja, kagak ngerti jeluntrungannya. Nah, kok bisa tahu bahwa itu nggak boleh? Ya karena ada ayat, ada hadis. Nah, itu kemudian kita kumpulin, kesimpulannya yang itu kagak boleh. Itu mansuh, ternyata sudah nggak boleh digunakan lagi, khususnya buat umat Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak gampang ngambil kesimpulan hukum begitu aja dari ayat Quran. Nggak sekedar cuman baca terjemah, nggak sekedar cuman bacain kata per kata gitu loh, kesimpulannya begini, terus nggak bisa begitu. Nah, ayat Quran ini harus dikorelasikan satu ayat dengan ayat yang lain, dan antara ayat dengan hadis, dengan ijma, dengan qiyas, dengan yang lain-lain. Dan boleh jadi ayatnya kesono tapi kesimpulannya kesono, nggak nyambung, nggak sesuai. Dan itu sering terjadi, bahkan di zaman Rasulullah sendiri pun ketemu kita dengan ayat yang seperti itu. Ya, misalnya nih kasus di zaman Nabi ketika terjadi perang, Allah menurunkan keringanan dalam keadaan perang, perjalanan jauh. Itu boleh loh sholat yang 4 rakaat dipotong jadi 2 aja. Makanya kalau kita ngomongin sholat khauf Pak, itu sholat khauf kan zuhur misalnya, asar gitu ya, itu cuma 2 rakaat, enggak 4. Ada ayatnya ya, wa idza darabtum fil ardi, kalau kamu bepergian keluar kota ya, di muka bumi, idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru, tidak mengapa kalian untuk mengqasar salat itu. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, yaitu ketika kamu takut kamu akan disergap oleh orang-orang kafir, musuh-musuh kamu dalam perang itu. Jadi setiap perang Pak, Nabi sholatnya cuma 2 rakaat gitu. Zuhurnya 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Karena rata-rata peperangan Nabi itu memang perjalanan keluar kota. Jadi ya sholatnya diqasar. Itu ayatnya turun, memang suruh mengqasar. Nah, sampai suatu kejadian Rasulullah SAW itu berangkat ke Mekah dalam suasana haji. Ini Pak, kejadiannya udah tahun ke-10 Hijriah. Perang sudah usai, Mekah sudah jatuh ke tangan umat Islam. Mekah itu jatuh tahun ke-8 Hijriah, Fathu Mekah. 2 tahun kemudian, tahun ke-10 Rasulullah haji. Tapi sepanjang perjalanan dari Madinah sampai ke Mekah, perjalanan itu Nabi selalu qasar. Umar bingung Pak, bingung. Ya Rasul, kalau ngelihat ayatnya kan bunyinya in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Begitu bunyi ayatnya. Kita nih dikasih keringan qasar kalau dalam kondisi perang. Kita nggak perang, kita jalan-jalan enak, aman. Kok kita qasar sih ya Rasul? Itu Umar Pak ya, baca ayat itu. Menurut beliau, ya boleh qasar asalkan perang sesuai dengan ayat. Tapi kenapa Nabi ngelanggar ayat ini? Gitu ya. Maka Nabi pun menjawab, Umar, sudah ada perubahan hukum.
ayat ini udah nggak berlaku. Oh gitu? Iya. Nah kok saya kagak tahu. Memang Allah merubah hukumnya tidak lewat ayat, tapi lewat hadis. Hadisnya apa ya Rasul? Jadi Allah ceritanya mau ngasih kita keringanan atau rukhsah. Ya, Nabi membahasakannya dengan istilah sedekah. Allah bersedekah kepada kita. Shadaqatun tasaddaqallahu biha. Ini adalah sedekah di mana Allah bersedekah kepada kamu. Faqbalu shadaqatahu. Terimalah sedekahnya Allah. Apa itu? Sedekahnya adalah keringanan, boleh qashar dalam perjalanan walaupun bukan perjalanan perang. Oh, jadi nggak perang pun boleh qashar. Boleh qashar. Gitu, Pak. Nah, kalau ngelihat ayatnya nggak boleh Pak kita hari ini qashar, kecuali kita angkat senjata perang baru qashar. Sekarang kita jalan ke mana-mana nggak perang nggak apa, ya jalan-jalan doang, piknik, liburan, pulang kampung dan sebagainya, qashar. Kok boleh? Kan bertentangan dengan Quran. Iya, bertentangan dengan Quran. Tapi ayatnya itu mansukh, udah nggak berlaku. Teksnya masih ada, kita baca. Setiap kita baca satu hurufnya dapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Tapi hukumnya itu nggak berlaku, dibatalkan oleh Allah dan diganti dengan hukum yang baru. Jamaah sekalian, maka menarik kesimpulan hukum dari ayat Quran itu nggak bisa main comot-comot gitu aja. Makanya orang kalau cuma menguasai Quran tapi nggak menguasai hadis, wah itu bencana, bencana besar. Jangankan nggak menguasai hadis, menguasai Quran tapi nggak paham isinya, itu bencana juga. Karena ada ayat dengan ayat yang lain yang saling bertentangan. Nanti semua perintah sama dia dibilang wajib. Wah kacau balau urusannya, ya. Nah oleh karena itulah orang yang boleh melakukan proses penarikan kesimpulan hukum dari sumbernya menjadi kesimpulan hukumnya itu bukan orang sembarangan, ya. Yang boleh melakukannya itu siapa? Pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Pak, ayatnya kan bilang in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Itu ayatnya. Tapi hukumnya nggak harus perang. Perjalanan aja nggak perang juga nggak apa-apa. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Orang yang paling ngerti Quran, kepada beliau itulah Quran diturunkan dan beliau juga dibekali dengan hadis, ya, yang merupakan wahyu juga dari Allah, yang kemudian Nabi menjelaskan bahwa ayat ini udah nggak berlaku. Nah ini sosok orang kayak Nabi ini yang memang harusnya kita bertanya kepada beliau, seperti Umar. Pak, Umar tuh udah hafal ayat itu, udah tahu, ya kan? Tapi beliau konfirmasi dulu ke Rasulullah dan ternyata Rasulullah qashar dia, nggak sholat yang seperti biasanya, padahal nggak ada perang. Gimana ya Rasul? Ayat sama kenyataan kok beda? Tanya kan kepada Nabi, Nabi jelasin. Oh gitu. Nah jadi Pak, siapa orang yang punya privilege, punya hak untuk bisa mengambil ayat Quran sebagai sumber hukum dan diproses menjadi kesimpulan hukum, itu adalah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan cuma bawa wahyu, bukan, tapi beliau juga menjelaskan kepada para sahabat, ngajarin para sahabat bagaimana cara menguliti ayat Quran, memeras ayat Quran, ya, biar jadi kesimpulan hukum. Itu diajarin, Pak. Ya tentu saja sih tidak semua sahabat memenuhi syarat. Itu terus terang aja. Kalau jumlah sahabat Nabi banyak, Pak.
Tapi nggak semuanya tuh level keilmuannya tinggi, itu nggak semuanya kayak Umar, nggak. Sahabat Nabi itu banyak yang ya keadaannya gitu-gitu aja, kayak Bilal, kayak Wahsy gitu ya. Dia tuh kalau disuruh coba lu pikirin nih ayat begini kesimpulannya gimana, dia nyerah, Pak. Nyerah, gue gak ngerti, gue gak paham. Kalau suruh ngapalin gue bisa, suruh baca yang merdu bisa, tapi kalau isinya kayak apa, kesimpulannya bagaimana, angkat tangan. Itu sahabat banyak yang kayak gitu. Lebih banyak yang gak bisanya daripada yang bisanya. Tahu dari mana? Tahu dari riwayat, Pak. Jadi gini, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu menulis sebuah kitab, judulnya Al-Muwaqqi'in, ya, Al-Muwaqqi'in. Jadi cerita tentang bagaimana fatwa para sahabat, I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Beliau mendata dari seluruh sahabat Nabi itu, siapa saja yang punya fatwa, yang kemudian fatwanya ini merupakan istilahnya hasil dari ijtihadnya dia terhadap Quran, Sunnah, ijma, qiyas dan sebagainya, dikumpulin. Ternyata nggak semua sahabat itu punya fatwa, Pak. Hanya sebagian kecil saja. Nih ya, salah satu ahli sejarah Islam, Al-Imam As-Suyuti, itu menyebutkan kurang lebih jumlah sahabat itu ada 124.000 orang. 124.000, Pak, jumlah sahabat itu. Banyak kan? Tapi Ibnu Qayyim menyebutkan, saya cuma berhasil mengumpulkan kira-kira 120 orang sahabat yang punya fatwa. Selebihnya tuh ya sahabat sih, ridwanullahi alaihim, tapi nggak punya fatwa. Nggak punya fatwa berarti nggak pernah ngajar gitu, Pak. Nggak pernah ngajar berarti nggak pernah mikir, nggak pernah memproses, nggak ada fatwanya, ya kan? Istilahnya nggak ada ilmunya lah begitu. Nah, yang ada cuman sekitar 120 orang aja dari 124.000. Berarti dikit banget. Dan dari 120 orang itu masih dipilah-pilah lagi. Ada yang banyak banget fatwanya, ada yang sedang-sedang aja, ada yang sedikit banget. Gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa tidak semua sahabat menurunkan ilmu dari Rasulullah. Nggak semua, hanya sebagian kecil saja. Ya, kalau kita sebut siapa itu, misalnya Khulafaur Rasyidun pastilah ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Istri-istri Nabi pastilah, Aisyah misalnya, Ummu Salamah gitu ya, itu pasti. Dan ada yang sahabat yang junior, maksudnya waktu zamannya bapak-bapak mereka tuh masih kecil-kecil, kayak Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, ya, Ubay bin Ka'ab, itu masih anak-anak kecil gitu. Cuman ketika generasi bapaknya udah pada nggak ada, tuh anak kecil yang tadinya pakai celana buntung, Pak, itu jadi ulama besar gitu, ulama Madinah, ulama Mekah dan sebagainya. Nah, mereka itulah yang kemudian yang kita sebut sebagai warasatul anbiya, ahli waris Nabi, yang Nabi itu mewariskan gini ya caranya make Quran, caranya make sunnah tuh gini caranya. Kan kita sering dengar hadis, Pak, taraktu fikum amraini, aku wariskan pada kalian dua perkara, ma in tamassaktum bihima, sepanjang kamu pegang teguh keduanya, lan tadillu abada, kalian gak akan sesat. Quran dan hadis. Kita, Pak, kepedean, mentang Nabi bilang warisannya Quran hadis, kagak bisa bahasa Arab, kagak punya ilmu Quran, tidak ngerti ilmu hadis, berfatwa. Nah, ini kan nggak bener. Lagian
Dia hidup di zaman sekarang, ketemu Nabi belum pernah, ngimpi aja belum pernah, Pak. Hidupnya zaman sekarang, Quran turun dia belum lahir, gak tahu ceritanya. Ini ayat turun kenapa? Apa asbabun nuzulnya? Ini hadis Nabi ngomong begini kenapa? Apa asbabul wurudnya? Dalam kondisi apa? Di mana? Kapan? Bagaimana? Gelap, gak tahu. Tapi berfatwa. Wah, ini sesat, Pak. Nah, yang dibilang Quran dan hadis itu adalah warisan, itu warisannya buat para sahabat yang hidup bersama Nabi, ngaji tiap hari bersama Nabi. Dapat itu bagaimana cara mengkias, diajarin sama Nabi. Contoh nih, Pak, Muaz bin Jabal dikirimkan ke Yaman, dites sebelum berangkat. Nanti kamu sampai sana, dengan dasar apa kamu mengambil kesimpulan hukum? Dengan kitabullah. Oke. Tapi kata Nabi, kalau kagak ada ayatnya bagaimana? Dengan sunnah Rasulullah. Oke. Kalau di dalam sunnah Rasulullah kagak ada juga bagaimana? Puyeng, Pak. Kan sumbernya Quran dan sunnah. Di Quran kagak ada ayat yang ngomongin tentang hal itu. Di hadis juga kagak ada. Mau ngapain? Sajtahidu ra'yi, kata Muaz, saya akan berijtihad dengan menggunakan akal saya. Maksudnya bukan ngarang, Pak, tapi saya akan cari kesamaan ilat antara kasus yang ada di Quran, di sunnah, dengan kasus yang di tempat lain. Itu yang di Quran gak diceritain, tapi ada kesamaan. Contoh tuh kesamaan ilat begini, Pak. Quran kan mengharamkan khomer, tapi khomer itu, Pak, di zaman Nabi itu minuman, ya, bentuknya bukan ganja, gitu, bukan suntik, bukan pil ekstasi, nggak ada itu yang begitu-begitu di Quran, di hadis. Di zaman Nabi yang namanya khomer ya minuman. Nah, kamu akan datang ke suatu negeri, di sana orang nggak mabok pakai minuman, dia maboknya sambil gigit-gigitin daun alqat, daun, Pak, dikunyah, mabok. Itu kira-kira haram apa enggak? Ya kan? Kalau dicari di Quran nggak ada, cari di hadis nggak ada, karena tumbuhan itu di zaman Nabi nggak ada, nggak mungkin disebutin. Tapi ketika dilihat ada kesamaan ilat, ini khomer muskir, memabukkan, ini daun alqat memabukkan, oh ada sama nih ya, berarti hukumnya juga sama, berarti itu haram juga, gitu, Pak. Itu namanya metodologi kias. Dikias, Pak, antara hukum yang ada di Quran dengan hukum yang ada di sana, dan itu Nabi yang ngajarin. Begitu loh caranya mengkias. Maka yang udah pinter tahu caranya mengkias oleh Nabi dianggap lulus. Itulah muridnya Nabi. Pakai Quran, pakai hadis, faham isinya, faham kondisinya, diproses. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, proses menarik kesimpulan hukum itu hanya boleh dilakukan oleh mereka yang sudah dapat rekomendasi dari Rasulullah. Memang dia belajar, memang dia ngaji, memang dia pinter, udah dites. Kalau yang gitu-gitu aja, Pak, itu nggak pernah diutus oleh Nabi untuk ngajar di mana. Kenapa? Ya, Anda boleh hafal Quran, paham nggak? Anda boleh hafal hadis, paham nggak? Ngerti nggak? Tahu nggak cara menarik kesimpulan hukumnya? Kalau nggak, yang minggir, nggak boleh, gitu. Maka tadi saya katakan bahwa yang ngerti cara istimbat hukum dari Quran dan Sunnah menjadi kesimpulan hukum itu hanya sedikit dari para sahabat. Tapi hebatnya, Pak, hebatnya para sahabat yang 120 orang ini, mereka pun juga menyiapkan kader-kader berikutnya di bawah. Walaupun dia tadinya cuma anak kecil, Pak, pakai celana buntung gitu ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anak kecil diusap palanya sama Nabi, didoain, Allahumma alimhu faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Jadikan anak ini faqih dalam agama, ajari dia takwil ayat-ayat Quran. Gedenya, Pak, muridnya ribuan dari seluruh dunia Islam ngumpul di Masjidil Haram dan dia yang ngajar. Tadinya anak kecil, Pak,
tapi dibina oleh Rasulullah sejak kecil, dia yang ngajar. Dan Abdullah bin Abbas itu memang dikenal oleh Nabi, dikasih julukan Turjumanul Quran. Orang yang paling ngerti Quran ini Abdullah bin Abbas. Kalau mau tahu Quran isinya apa bagaimana, tanya nih sama Ibnu Abbas. Nabi udah wafat. Di Madinah, Pak, Abdullah bin Umar yang muridnya ribuan dari seluruh dunia ngumpul di Masjid Nabawi dan dia yang ngajar. Nanti di Kufah itu juga ada lagi muridnya Nabi juga, dulu masih kecil tapi jadi guru besar kemudian, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat Nabi itu menyebar ke berbagai negeri dan masing-masing punya kader lagi. Nah, kita sebut para sahabat itu ketika punya murid itu generasi tabi'in, gitu ya. Nah, jumlah tabi'in banyak. Kalau sahabat aja sampai 124.000, tabi'in jutaan. Tapi tabi'in yang jadi murid langsung dari sahabat ya terbatas jumlahnya. Nah, para tabi'in ini, Pak, ya, contoh nih ya. Kalau di Madinah tadi kan ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya murid ribuan tadi. Salah satunya yang jadi murid paling pinternya adalah pembantunya sendiri. Dia tukang nuangin teh, Pak, tukang bikin makanan gitu ya. Tapi pagi sore siang malam emang dia ngelayanin, emang dia paling pinter ya. Namanya Nafi'. Nafi' ini, Pak, dulunya cuma pelayan doang, tapi begitu Abdullah bin Umar sudah wafat, orang paling pinter di Madinah tuh Nafi', gitu. Nafi' jadi ulama besar, tabi'in dia, gitu kan. Nah, dari ribuan muridnya Nafi', ada satu yang pinter banget, namanya Malik. Malik ini, Pak, yang kita kenal kemudian sebagai Al-Imam Malik rahimahullah di Madinah. Jadi gurunya Imam Malik itu Nafi', gurunya Nafi' Ibnu Umar, gurunya Ibnu Umar Rasulullah. Nah, Malik punya murid ribuan juga. Yang paling pintar itu namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i yang kita kenal itu muridnya Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Nafi'. Nafi' punya guru namanya Abdullah bin Umar, seorang sahabat, anaknya Umar bin Khattab, tapi dia muridnya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, mau ngerti hukum Quran dan Sunnah, ikutin tuh alurnya, ya. Karena nanti di zaman Imam Malik menulis kitab, Imam Asy-Syafi'i muridnya menulis kitab, Imam Ahmad bin Hambal muridnya Asy-Syafi'i menulis kitab. Nah, kita tuh belajar tuh ke situ gitu, Pak. Ada jalurnya. Bermadhab, ya, itu berarti kita ngikutin alurnya. Bukan kita langsung ke Rasulullah, baca sendiri hadisnya kagak paham, seradak seruduk, cocokologi. Enggak begitu caranya. Nah, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para imam mazhab itulah yang kemudian membuat jadi canggih, Pak. Ya, jadi ilmu syariah itu menjadi terstruktur seperti yang kita kenal sekarang ini. Jadi bukan berarti kita nggak boleh merujuk langsung ke Quran ke Sunnah, bukan. Pastinya semua merujuk ke Quran dan Sunnah. Mana ada hukum agama yang tidak ke Quran ke Sunnah, kan? Cuman cara merujuknya itu harus benar. Yang mengerjakan harus orang expert, bukan orang nggak tahu agama main merujuk aja. Nggak bisa, itu kesimpulan yang salah, yang keliru. Sayangnya, Pak, itulah yang kemudian sekarang digembar-gemborkan di mana-mana. Kembali pada Quran. Saya tanya, emang kita kemana kok pakai kembali ke Quran? Bukannya dari dulu kita yang pakai Quran? Kembali ke Sunnah. Lah, emang kita pergi kemana kok harus kembali ke Sunnah? Bukannya dari dulu kita udah pakai Quran, pakai Sunnah? Kita nggak pernah keluar dari Quran dan Sunnah. Lu aja yang baru kenal Quran Sunnah hari ini. Makanya lu bilang kembali. Kita nggak pernah kembali, orang kita nggak pernah pergi kok. Kembali dari mana? Kita pakai Quran, kita pakai Sunnah. Cuman metodologinya orang expert. Anda itu bahasa Arab kagak bisa. Ayat ini turunnya kapan, di mana kagak ngerti.
hadis ini mana yang sahih mana yang dhaif nggak bisa bedain. Kok tiba-tiba bisa merasa paling ngerti Quran paling sunnah? Dari mana cerita itu semua? Siapa yang ngajarin ilmu agama kayak gitu? Merujuklah kepada rujukan yang sesungguhnya. Ketika kita bermadhab Syafi'i, ya itulah rujukannya, bukan ngarang sendiri. Ayat Quran itu gimana cara memprosesnya dan menarik kesimpulan hukumnya, itu sudah dijalankan oleh Nabi, oleh sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama mazhab. Kesitulah kita mengambil kesimpulan hukum, bukan ngarang sendiri seperti yang selama ini dilakukan dan merasa dirinya sebagai mujtahid gitu. Mujtahid apaan kagak bisa bahasa Arab? Mujtahid apaan nggak ngerti ulumul Quran? Mujtahid apaan nggak ngerti ulumul hadis? Ngaku doang sebagai mujtahid, sebagai ulama, tapi baca kitab kagak bisa. Gimana ceritanya? Ya kan? Nah, oleh karena itulah ketika kita ngaji, belajar agama, nggak pernah kita lepas. Wa qala Syafi'i, berkata al-Imam Syafi'i. Wa qala al-Imam Malik, berkata Imam Malik. Kenapa? Karena kita merujuk jujur lewat literaturnya, bukan ngarang sendiri. Harus berpegang kepada sumber-sumber yang original, yaitu para ulama. Itulah yang kita katakan sebagai al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah ahli warisnya Nabi, ahli waris yang sah, bukan orang lain ngaku-ngaku ahli waris. Nggak bisa, ya kan? Kapan belajarnya? Kapan menguasai metodologinya? Kok tiba-tiba kasih nama ulama gitu? Ulama yang mana? Belajarnya kapan kok tiba-tiba jadi ulama? Nggak ketahuan kan? Tapi kita sekarang bingung, ulama yang mana? Ulama itu yang pakai sorban, yang bisa ceramah. Kalau itu mah penceramah namanya, bukan ulama. Gitu kan? Yang viewernya banyak, yang followernya banyak, oh itu namanya YouTuber, bukan ulama. Itu ulama tuh yang kalau ditanya satu ayat dia bisa jawab, paling tidak dia bisa buka rujuk kitab tafsirnya yang mana, dia bisa jelaskan kenapa ayat ini turun, bagaimana ceritanya saat itu dan sebagainya, ngerti gitu. Nah, kalau dia main ngarang-ngarang aja, cuman cerita-cerita doang, keulamaannya kita tanya, Anda ngaku jadi ulama lewat jalan mana kemarin kok bisa sampai ke sini tiba-tiba jadi ulama? Dari mana jalurnya? Baca kitab apa? Siapa gurunya? Bagaimana sanadnya? Kan nggak jelas itu. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Ya, cukup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita ilmu-ilmunya dan menjaga kita agar selalu bisa senantiasa berpegang teguh kepada warisan yang telah ditinggalkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah berikan kebaikan pada kita semua. Semoga Allah berikan juga kesehatan, keafiatan pada diri kita, keluarga kita, dan pada para ulama kita. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.